ada berita yang cukup mengejutkan datang dari penasehat Gedung Putih untuk urusan corona yang bernama Mr. Emmanuel Zeke atau Zeke Emmanuel. Mari kita lihat videonya karena saya barusan dapat informasi ini dari teman. Realistically, COVID-19 will be here for the next 18 months. Realistically, COVID-19 will be here for 18 months, 1,5 tahun. Or effective medications. I know that's dreadful news to hear. How are people supposed to find work if this goes on in some form for a year and a half? Is all that economic pain worth trying to stop COVID-19? The truth is, we have no choice. If we prematurely end that physical distancing and the other measures, keeping it at bay, deaths could skyrocket into the hundreds of thousands, if not a million. We cannot return to normal until there's a vaccine. Conferences, concerts, sporting events, religious services, dinner in a restaurant, none of that will resume until we find a vaccine, a treatment, or a cure. Oke, itulah kenyataannya guys. Dia memprediksi 1,5 tahun sampai ditemukannya vaksin. Well, it's really bad news. Benar-benar berita yang sangat buruk, sangat memprihatinkan. Tetapi inilah beritanya. Anyway, siapa Mr. Zeke Emmanuel? Ini dia orangnya. Mr. Zeke Emmanuel adalah bagian dari angkatan atau badan yang dibentuk oleh Presiden Trump untuk menangani virus. Ini dia namanya Member of Coronavirus Task Force. Jadi United States itu membentuk Coronavirus Task Force. Jadi angkatan khusus yang menangani virus corona. Nanti kita juga bahas. Ini namanya Mr. Anthony Fauci. Yang tadi barusan kita lihat videonya adalah Mr. Zeke Emmanuel. Dia memprediksi virus corona di Amerika ya, di Amerika. Dia berbicara tentang negaranya sendiri. 1,5 tahun sampai diketemukannya sampai diketemukannya vaksin corona. Oke. Itu berita buruknya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan virus corona cepat berlalu. Ini dia Mr. Zeke Emmanuel. Zeke Emmanuel, Vice Provost Global Initiative YouPorn. This is another task. Artinya dia punya jabatan yang lain. Kita lihat sebentar videonya. I think one of the things that's a problem here is that we're all focused on the day. So how good is the data from Italy? Dia menyampaikan kita harus belajar dari Italia, dari kasus di Italia. Oke. Anyway, mereka tentu menyarankan hal-hal yang baik untuk jangan sampai terjadi virus corona ini semakin meluas dan semakin tak terkontrol. Nah, berikutnya saya ingin membaca ini dia, informasi yang mengatakan virus corona itu bisa spread, bisa menular hanya lewat udara. Ini disaring oleh satu website yang tidak besar sebenarnya, website daerah Linggo Post Online. Tapi ini nanti kita bahas karena ini menarik. Linggo Post Online, ahli penyakit menular dari National Institute of Health Anthony Fauci menyatakan COVID-19 tidak hanya bisa menular melalui batuk dan bersin dari penderita, tetapi juga bisa melalui percakapan yang ditularkan melalui udara. Jadi pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita, itu virusnya itu bisa menular. Sebenarnya that makes sense, sangat masuk akal, tetapi kita ikuti ulasannya bahwa virus sebenarnya dapat menyebar bahkan ketika orang hanya berbicara, bukan hanya dari batuk dan bersin saja, kata Fauci dikutip AFP Sabtu kemarin ya, minggu kemarin berarti. Komentar Fauci tentang penyebaran virus melalui pernapasan muncul setelah National Academy of Science NAS atau NAS mengirim surat ke Gedung Putih pada tanggal 1 April yang merangkum penelitian tersebut. Dikatakan bahwa meskipun penelitian belum konklusif,
Namun hasil studi yang tersedia konsisten dengan aerosolasi virus dari pernapasan normal. Secara keseluruhan, pernyataan Fauci ini dinilai mewakili argumen kuat di mana ia mendukung meluasnya penggunaan tutup wajah atau masker. Sebelumnya, saran mengenakan masker hanya boleh untuk orang sakit dan tenaga medis atau pengasuh mereka. Tetapi pada Jumat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa masker medis harus disediakan atau diprioritaskan bagi petugas kesehatan. Tetapi mereka juga tidak melarang orang yang sehat mengenakan masker kain buatan sendiri ketika berada di luar. Seorang pejabat senior WHO mengakui bahwa ada kemungkinan penularan virus bisa terjangkit melalui udara. Tetapi keyakinan utama pandemi itu masih terjangkiti melalui bersin dan batuk. Jadi sementara yang sekarang diyakini oleh para ahli, para orang-orang medis itu melalui batuk dan bersin. Tetapi studi yang baru ini dari Mr. Fauci itu ada kemungkinan mengatakan bisa menular melalui udara hanya dengan berbicara. Oke, siapa Mr. Anthony Fauci? Ini dia orangnya, Mr. Anthony Fauci. Kita play sebentar. Dr. Anthony Fauci, a member of White House Coronavirus Task Force. Oh, tapi ada di sana playnya, videonya tidak play di sini, adanya play di sana Presiden Trump sementara ini. Oke guys, diulang lagi. Dr. Anthony Fauci, a member of the task coronavirus, said Sunday that community spread cases of the virus, which cannot be directly traced to anyone, are becoming more prevalent in the United States. Jadi di United States ada tren orang-orang tertular itu tidak tahu juntrungnya, mereka dari siapa, pernah pergi kemana, itu tidak terdeteksi. Makanya Mr. Anthony Fauci itu berkesimpulan bahwa penularan itu bisa hanya lewat udara saat berbicara. Nah, ini kita baca di sini. While speaking to an international media outlet, Fauci said that the guidance on the mask would change because of the recent information that the virus can actually be spread even when people just speak. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Hanya dengan berbicara kemudian wabah itu menular. As opposed to coughing and sneezing, bukan hanya batuk atau bersin. However, he added that the official advice is still that only the sick people need to cover their faces, as well as those caring for them at home. The NAS research also reportedly mentioned that the research is, however, not yet conclusive. Tetapi berita bagusnya, berita baiknya guys, ini masih belum menjadi kesimpulan utuh. Alright, tapi benar-benar berita ini mengkhawatirkan kita. Makanya kita selalu advice, selalu memberikan saran, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tentu saja kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, sayangi keluarga, sayangi kerabat, saudara, tetangga. Jangan lupa kita saling dukung-mendukung, menjaga jangan sampai coronavirus ini menjadi ledakan yang semakin tak terkontrol. Sampai di sini dulu teman-teman laporannya. Kalau ada teman-teman yang punya informasi yang lebih bagus, lebih up to date, lebih punya nilai untuk dikomunikasikan dengan pemirsa, silahkan. Saya sangat mengapresiasi kalau itu dilakukan. Dan terima kasih kalau sudah share, komen. Itu pilihan Anda ya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.